Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ghaibah dan cara penyembelihannya dan beserta doanya. Nah, ghaibah itu berasal dari dzabai, adalah bentuk jamak dari dzabiha yang secara kebahasanya berarti yang disembelih secara atau yang dibunuh dan dilenyapkan. Istilah ini yang digunakan dalam fikih dengan pengertian binatang yang disembelih untuk dimakan dengan menggunakan yang tajam selain gigi dan kuku. Nah, di sini ada cara penyembelih hewan. Yang pertama itu, hewan harus disembelih dengan pisau yang tajam secara cepat sehingga bisa mengurangi rasa sakit. Cara penyembelihan itu tidak boleh pisau yang tumpul ataupun yang tidak berguna ya, harus yang tajam. Yang kedua itu potong batang tenggorokan dan pembuluh darah lehernya. Yang ketiga, darah harus dibiarkan mengalir keluar, bahkan harus mengeluar sampai habis sebelum kepalanya diputuskan dari tubuhnya. Nah, di sini ada doa penyembelihan ayam. Ya, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Pertama itu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pisaunya ditembakkan ke leher, di bulu darah. Terus kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal minni ya rahimu. Allahu akbar. Terus dipotong. Nah, selanjutnya memandikan jenazah ya. Yang pertama itu kita cara memandikan jenazah itu bagaimana. Nah, di sini dijelaskan cara memandikan mayat yaitu bersihkan semua najis yang ada pada badannya terlebih dahulu, kemudian meratakan air seluruh pada badannya, atau lebih baik 3 kali, yaitu dengan air sabun, air bersih, dan air yang bercampur dengan kapur barus. Kedua itu mengafani mayit. Nah, untuk mayit yang perempuan ada jelasannya ya. Yang pertama itu cara mengafani mayit itu sekurang-kurangnya selapis kain yang menutupi aurat mayit, dan lebih utama bagi mayit laki-laki. Mayit laki-laki itu 3 lapis kain putih dan 1 serban. Dan bagi perempuan 2 lapis kain putih, 1 sarung, 1 kebaya, 1 kerudung. Nah, untuk perempuan itu lebih banyak buat kerudung, mayit buat kerudung, terus di bawahnya 2 atau 3 untuk perempuan. Kalau orang gemuk pasti 2 itu cukup kurang. Nah, selanjutnya mensolatkan sholat mayit ya. Yang pertama itu niat mayit. Untuk mayit yang perempuan itu niatnya usholli ala hadhil mayyitati arba'an takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Yang kedua itu takbir itu Allahu Akbar. Terus yang ketiga membaca surah Fatihah, terus selesai terus takbir lagi, terus membaca selawat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Terus yang ke selanjutnya itu membaca doa mayit. Doanya ini adalah Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal badrari wa naqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawja khairan min azwajihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil khabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Awalnya takbir Allahu Akbar. Terus membaca doa lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taqjal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi gitu selesai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan rukun haji dan umroh. Yang pertama itu niat. Yang pertama itu rukun haji. Pertama niat, yaitu nawaitu haju wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Yang kedua itu ihram. Yang ketiga wukuf di Arafah. Yang keempat tawaf ifadah. Yang kelima sa'i. Yang keenam itu tahallul. Adapun macam tawaf yang pertama itu syaraf tawaf itu ada 4, ada 6 bukan 4, 6. Yang pertama suci dari hadas dan najis, yang kedua menutup aurat, yang ketiga menjadikan Ka'bah selalu berada di sebelah kiri, yang keempat itu mulai tawaf dari Hajar Aswad, mulai setarnya di Hajar Aswad. Yang keenam itu yang kelima mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keenam itu tawaf itu dalam Masjidil Haram. Selanjutnya sa'i. Syarat sa'i itu ada 3. Yang pertama sesudah tawaf rukun dan tawaf kudum. Yang kedua itu mulai dari Safa diakhiri ke Marwah. Yang ketiga itu 7 kali, yaitu Safa ke Marwah, kemudian kembali Safa Marwah ke Safa dihitungnya 1 kali. Adapun bacaannya sa'i, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwah min sya'airillah abada'u bima abadallahu bihi. Itu bacaan sa'i ke Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Haji itu ada beberapa wajib haji ada 4. Yang pertama ihram dari mikot, yaitu pemakaian pakaian ihram yang dimulai dari batas waktu ke tempat yang ditentukan. Misalnya orang Indonesia dimulai dari Jeddah. Yang kedua bermalam di Muzdalifah. Pada pukul 12 malam, itu malam ke-10 Zulhijjah. Terus yang ketiga itu bermalam di Mina, yaitu mulai malam ke-11 hingga 13 Zulhijjah. Yang keempat melempar jumroh. Yang ketiga yaitu melempar jumroh yang ketiga pada hari
10 Zulhijjah melempar jumroh Uqbah dan dengan 7 batu, dan malam ke 11, 12, dan 13 itu melempar jumroh ke wusta dan ke jumroh sugro dan Uqbah. Saya akan melanjutkan yang tadi yang terjeda. Oke, sunnah haji itu ada 4: membaca talbiyah dan zikir, 2 tawaf kudum atau mulai tiba di Mekah, 3 itu sholat sunnah tawaf, 4 itu tawaf wada. Lafaz talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Macam-macam haji itu ada tawaf haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Dah, ada 3 haji. Nah, sekarang umroh. Umroh itu menurut bahasa itu artinya ziarah, menengok atau datang. Menurut istilah syara yaitu mengunjungi Baitullah untuk beribadah kepada Allah dengan syarat dan rukun tertentu, dan boleh dilaksanakan pada bulan apa saja. Selain bulan Ramadan boleh. Nah, sini ada rukun umroh. Yang pertama berniat. Niatnya itu nawaitul umroh wa ahramtu billahi wa nawaitul umroh wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yang kedua itu ihram, memakai kain yang tidak berjahit. Yang ketiga itu tawaf 7 kali. Yang keempat itu sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dan yang kelima itu tahallul, mencukur rambut kepala. Larangan umroh ya larangan bagi orang yang berihram. Yang pertama itu memakai kain yang berjahit seperti jas, celana, baju. Yang kedua itu menutup kepala berkupiah, pakai topi, pakai peci bagi laki-laki. Dan perempuan itu menutup wajah, pakai cadar, tidak boleh, dilarang. Yang ketiga itu memakai wangi-wangian di badan. Yang keempat mencukur dan menggunting rambut. Kelima itu memotong kuku. Yang keenam menyisir rambut, dikhawatirkan rontok. Yang ketujuh itu memotong pohon atau rumput dan membunuh binatang buruan. Yang kedelapan itu menikah. Yang kesembilan itu bersetubuh. Yang ke-10 itu bermusuh-musuhan. Orang yang melanggar tadi harus dihukum dengan menggunakan denda atau fidyah. Boleh memotong 1 kurban kambing, boleh bayar dengan uang. Terima kasih. Menjelaskan pembagian waris. Itu jadi pembagian waris dalam hukum waris Islam dilakukan berdasarkan kegiatan masing-masing ahli waris yang ditetapkan. Kalaupun adanya wasiat dari pewaris, maka hanya boleh banyak 1/3 dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Nih, yang pertama itu anak perempuan, bila hanya seorang dia mendapatkan separuh bagian. Yang bila 2 orang maka dia akan mendapatkan 2/3 bagian. Nah, yang kedua tuh ayah mendapatkan 1/3 bagian bila pewaris menggunakan
meninggalkan anak. Bila ada anak, ayah mendapatkan 1/6 bagian. Yang ketiga, ibu mendapatkan 1/6 bagian. Bila ada anak, 2 saudara atau lebih. Bila tidak ada, berarti ibu mendapatkan lebih, maka ibu itu mendapatkan 1/3 bagian. Terus contohnya ini, sebagian harta Amir dan istri dikeluarkan terlebih dahulu, yaitu sebanyak setengahnya. Ayah dan ibu masing-masing mendapatkan 1/6 bagian atau 4/24 bagian atau 16/96 bagian. Sisanya yaitu 24/26 dikurangi dalam kurung 4/24 ditambah 4/24 ditambah 3/24 sama dengan 24/24, terus dikurangi 11/4 sama dengan 13/24 bagian kepada Ahmad, Anita 24 bagian. Nah, dibagikan kepada Ahmad, pada anaknya Ahmad, Anita dan Anissa. Nah, perbandingannya itu 2:1. Contoh, bagian Ahmad 2/4 dikali 13/24, hasilnya itu 26/24 baik untuk Ahmad. Yang kedua, anak kedua Anita itu 1/4 dikali 13/24, itu sama dengan 13/96. 96. Tadi Ahmad itu dapatnya seharusnya 24/96, bukan 26/94, bukan 24/24, bukan. Nah, Anissa itu dapatnya 1/4 dikali 13/24, jadi hasilnya itu 13/96. Nah, bagian ayah dan ibu, istri Ahmad, Anita dan Anissa digabung jadi 1. Jadi 16/96 ditambah 16/96 ditambah 26/96 ditambah 13/96 ditambah 13/96 sama dengan 9/96 sama dengan 1, berarti perbandingannya 1. Nah, sekarang menjelaskan wasiat itu berpesan tentang sesuatu kebaikan yang akan ditinggalkan seseorang sesudah seseorang yang telah meninggal. Contohnya kakek berwasiat kepada ayahnya, suruh membangun sebuah mushola, itu wasiat yang dipesan oleh kakeknya. Wasiat itu berasal dari kata washa yang berarti menyampaikan atau memberi pesan atau pengampuan. Dengan kata lain, wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi meninggal dunia. Nah, jadi adapun orang yang meninggal, sebelum meninggal ia berpesan kepada orang lain, dia memberikan wasiat itu, maka orang itu harus dijalankan apa yang orang tadi sudah berpesan. Nah, seperti itu ya. Terima
kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.